Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ana alaina bin nikmati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala wa barik wa sallim ajmain illa yaumidin amma ba'd. Pemirsa CWM, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan edisi Kamis 28 Maret 2024 Masehi, hari ke-17 Ramadan 1445 Hijriah. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Klabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, telah hadir di studio narasumber kita dan 3 bintang-bintang tamu kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim. Ketiganya saya akan perkenalkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bunda-Bunda Soleha di studio CWM. Saya akan perkenalkan dari ujung kanan saya ya. Ini kanan saya berarti. Itu kiri. Ujung kanan saya dari Majelis Taklim mana, anggotanya ada berapa, ketuanya siapa namanya, dan kegiatannya di bulan Ramadan apa saja. Silakan Ibu perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bundo Kanduang, Papua Barat Daya yang diketuai oleh Bundo Haji Yarli Muhtar, beranggotakan sekitar 50 bundo-bundo. Kegiatan kami sebelum Ramadan dan bulan Ramadan yaitu setiap bulan kami mengadakan pertemuan dengan materi tidak hanya tausiah tetapi ada juga tahsin atau belajar mengaji, fikih dan kajian tafsir. Dan selain itu kami juga mempunyai kegiatan sosial, mengunjungi sesepuh-sesepuh kami, dan kami terlibat juga kalau misalnya ada bencana alam ataupun musibah-musibah, kami insya Allah akan hadir. Dan di sini juga kami menghimbau kepada pemirsa CWM yang berdarah Minang bisa mungkin bergabung di IKM, Ikatan Keluarga Minang, dan otomatis pasti tergabung juga di Bundo Kanduang. Jadi barek samo di Pikua, ringan samo di Jinjiang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa bertanya ya, IKM dengan Bundo Kanduang itu berbeda? Kalau IKM itu yang besarnya Ikatan Keluarga Minang. Kalau IKM pasti sudah ada Bundo Kanduangnya. Bundo Kanduang kayak di bawah USS naungan gitu, IKM ya, begitu Bundo jadi Kanduang. perempuan Minangnya di Bundo Kanduang. Jadi kalau Bundo Kanduang ini hanya ibu-ibunya saja. Iya, betul. Oh, kalau IKM keseluruhan Semuanya, keluarga Minang iya. ya. Oh iya. Bapak, Ibu Itu termasuk. semuanya ada berapa, Ibu tadi? Kalau Bundo Kanduangnya saja itu yang aktif sekitar 50-an. 50. Tapi kalau IKM lebih dari itu untuk kabupaten dan kota. Oh, gabungan Makanya ya, kami Bu ya? menghimbau yang warga IKM yang belum bergabung bisa langsung datang ke sekretariat Rumah Makan Saliro Bagindo 2 HBM. HBM ya? Iya. Iya. Ya, itu tadi ya, pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan yang khususnya berdarah Minang, yaitu IKM boleh bergabung
untuk kerukunannya yaitu kemana? Yaitu di Rumah Makan Salero Bagindo, tepatnya di HBM ya Bunda, begitu ya. Oke, dengan adanya begini, mungkin yang belum tahu bisa tahu dan bisa bergabung. Insya Allah IKM kedepannya lebih berkembang, lebih maju dan banyak anggotanya ya Bun ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk perkenalannya dari Majelis Taklim Bundo Kanduang, Papua Barat ya, begitu ya. Iya. Selanjutnya perkenalan yang di tengah lembut-lembut dari mana? Silakan, ketuanya siapa? Majelis taklimnya apa, terus kegiatan apa di bulan Ramadan, anggotanya sudah berapa banyak? Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria Muksin, Ketua Majelis Taklim Al-Huriyah Sahabat Rikosia. Iya, dari Al-Huriyah Sahabat Rikosia. Ibu sendiri Alhamdulillah namanya Mas siapa? ya. Namanya siapa tadi? Jumria Muksin. Jumria Muksin. Silahkan lanjut Ibu. Alhamdulillah masih di bawah naungan Yayasan Peduli Suku Bangsa atau YAPESA. Ya. Ya, masih di bawah naungan Yayasan Peduli Suku Bangsa. Iya. Atau singkatannya YAPESA. Yakesa. Ya silakan Bun, Ya, lanjut. alhamdulillah kebetulan di sebelah kanan saya ada ketua YAPESA sekaligus penasehat Majelis Taklim, Ibu Desti Ayu. Ibu Desti Ayu yang mana itu? Sebelah kanan saya. Iya, silakan lanjut. Kantor sekretariat kami ada di Jalan Pendidikan, Lorong TK Abu Maida. Jumlah anggota kami untuk saat ini masih sementara 50 orang. Lanjut. Tapi alhamdulillah yang hadir 33 orang. 33 Ya, sebagian kegiatan besar, kami semasa bulan Ramadan ini ya. bukber buka bersama ibu-ibu Majelis Taklim. Insya Allah tanggal 2 April 2 April. kita ada mau pembagian takjil di 2 titik kabupaten dengan kota sebanyak 5.000 takjil. 5.000 takjil. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Ya, amin. Ya, lanjut. Terus yayasannya PESA ini selama 3 bulan, setiap 3 bulan berturut-turut 4 pondok pesantren pembagian sembako. Alhamdulillah sudah 95% rampung di kota dan kabupaten. Alhamdulillah. Iya Ibu. Itu saja. Itu aja Bu. Masya Allah, di bulan Ramadan sangat padat kegiatannya Bun ya. Ya. Mudah-mudahan semuanya berkah untuk yang memberi dan berkah untuk yang menerimanya Bun ya. Amin ya Rabbil Terima Alamin. kasih untuk Terima perkenalannya. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al-Huriyah Sahabat Rikosia. Berarti namanya masih baru atau sudah lama ini Bu? Mohon maaf tanya lagi. Alhamdulillah sudah 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya yang di sebelah kiri saya yang cantik manis. Dari mana? Ketuanya siapa? Anggotanya ada berapa dan kegiatannya apa? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Majelis Taklim Babus Talam Bandara Dio. Saya sendiri Uswatun Hasanah mewakili Ibu Ketua yang hari ini tidak bisa hadir karena ada tugas. Kami sampaikan bahwa jumlah majelis taklim kami ada 30-an orang. Dan minta maaf untuk hari ini sebagian izin karena masih ada yang sebagian dinas pesawat belum habis. Iya. Untuk kegiatan kami selama bulan Ramadan ini yaitu buka puasa bersama, antara Majelis Taklim dengan karyawan dan karyawati di Bandara DO. Dan rencananya juga mau mengadakan baksos ke Panti Asuhan dan sudah dilaksanakan? Belum. Insya Allah kedepannya ada. Ya, lanjut. Dan kegiatan tiap bulan pertemuan setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali untuk tausiah bersama. Itu sudah. Ya, terima kasih Ibu dari Babu Salam Bandara Dio. Berarti ini ibu-ibu karyawannya Bandara Dio atau bagaimana? Atau orang luar boleh gabung atau bagaimana Bu? Anggota majelis KM kami itu karyawati ada dan juga
istri dari bapak-bapak Iya. karyawan Bandara Deo. Istri dari Bapak-bapak Bandara Deo. Iya, terima kasih Bu ya untuk perkenalannya. Majelis Taklim Babu Salam Bandara Deo, mudah-mudahan bertambah anggotanya ya Bu ya, terima kasih. Dan pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jamaah di studio, kita sudah perkenalan tamu-tamu atau bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari Bundo Kandung Babu Salam Bandara Deo dan Al-Huriyah sahabat Rikusia. Dan saya akan perkenalkan narasumber kita sore hari ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Kos Agus Sukrisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah sehat. Ya. Dalam bulan Ramadan, Ustadz, sekarang ada kegiatan di mana yang intinya, Ustadz? Ya, Unamin, Stein, Kampus apa Biru, ya? di mana? Di kampus Ustadz? aja sih. Iya, di di kampus Unamin. Kampus Unamin ya. Unamin. Ya, bahwasanya pemirsa atau jamaah di studio kan tidak tahu Ustadz Iya. ya, mungkin belum tahu bahwasanya beliau juga adalah salah satu dosen di Unamin. Ambil fak apa ini Ustadz? Fakultas Teknik Sipil. Iya. Ini anak-anak mau libur kah tidak ini Ustadz Ramadan ini? Sepertinya Mahasiswanya. libur sih kali ya. Mau libur Mau ya? libur. Iya. Sudah penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru Ustadz? Sedang. 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 Ya, kegiatan banyak Ustadz ya. Ngisi tausiah juga Ustadz Ramadan ini? Baru 4-5 kali kali ya. 4-5 kali, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz tetap diberikan kesehatan sehingga tetap Amin, memberikan amin. nasihat atau memberikan ilmu kepada umatnya Ustadz ya. Amin. Ngomong-ngomong Ustadz, pada sore hari ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Materinya apa ya? Tentang berinteraksi dengan Al-Quran ya? Iya, menjadikan diri akrab dengan Iya, Al-Quran. akrab Kebetulan Ustadz hari ini kan tanggal 17 Ramadan ya. Benar. Kalau nggak salah itu Nuzulul Quran. Jadi kita membahas masih masalah Al-Quran ya Ustadz ya. Siap, insya Allah. Iya. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, materi pada sore hari ini yaitu menjadikan diri akrab dengan Al-Quran. Bagaimana caranya kita senantiasa akrab dengan Al-Quran akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu pemirsa kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah di studio dan di rumah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah bersyukur kita Bapak Ibu jamaah di hari ke-17 ini Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat yang besar gitu. Kita masih mampu bisa berinteraksi dengan hari-hari yang mulia, yang indah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua amal-amal kita diterima, amal-amal yang penuh berkah, yang pada akhirnya amal-amal yang mendorong kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Tadi Bu Haji sudah mengingatkan kita bahwa tema kita adalah bagaimana kita memperkuat interaksi kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Dan waktu yang pas gitu, hari ini adalah hari ke-17 dari pelaksanaan ibadah Ramadan kita. Kita sudah berpuasa selama 17 hari dan orang mengenal bahwa hari ke-17 itu adalah hari di mana Al-Quran diturunkan. Apa nilai penting dari Allah memberikan kita Al-Quran? Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Nah, ternyata di salah satu ayat di antara ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa, di situ Allah sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, jadi salah satu nilai penting atau keutamaan dari bulan puasa itu adalah bulan Al-Quran. Makna lainnya adalah
di bulan ini adalah bulan yang paling tepat buat kita untuk kembali kepada Al-Quran. Kembali maknanya kita berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran, memperbanyak tilawatil Quran gitu. Tadi apa namanya, ibu-ibu Bundo Kanbuang gitu ya, ada belajar tahsin gitu, memperbaiki cara baca Al-Quran begitu. Nah, itu adalah bagian penting juga dari cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup kita ini kan apa ya, penuh tantangan, penuh ujian. Sebenarnya hidup itu nggak enak. Enak nggak hidup itu? Banyak gak enaknya sebenarnya. Banyak gak enaknya. Karena hidup itu banyak ujiannya, banyak tantangannya, banyak masalah gitu. Dan itu normal bagi manusia, ada ujian, ada tantangan, ada masalah gitu. Maka karena ada masalah itu, maka Allah beri kita Al-Quran. Allah beri kita petunjuk. Nah, di antara kehidupan kita yang penuh dinamika, masalah gitu, kita butuh Al-Quran. Kita butuh Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai teman sejati kita, soulmate kita. Kalau teman-teman yang lain, itu kan sering ya, dalam dunia manusia itu kadang kita lagi bahagia baru banyak teman gitu ya Bu Haji ya. Tapi kalau lagi banyak masalah biasanya banyak yang menjauh gitu. Tetapi kalau Al-Quran, dia selalu setia. Dia selalu setia menemani kita. Jangankan kita di dunia, di akhirat, tapi di alam kubur pun yang paling setia menemani kita adalah Al-Quran gitu. Nah, itulah kenapa alasan kita harus memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, selain itu, jamaah yang dirahmati Allah, yang tadi manusia hidup dengan masalah, lalu kemudian kita juga harus memandang bahwa cara keluar dari masalah itu adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Semua problem kita itu bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu teman kita, sahabat kita. Apapun masalahnya, coba aja jamaah sekalian, begitu ada masalah, jangan curhat. Jangan curhat sama teman gitu. Semakin dicurhatin masalah sama orang lain, biasanya semakin besar tuh masalahnya itu. Nah, caranya adalah apa? Kembali kepada Al-Quran. Buka sembarangan aja gitu. Ada masalah, buka Al-Quran, maka di situ pasti kita akan menemukan di halaman yang kita buka itu, di situ ada ayat yang akan memberi solusi terhadap masalah-masalah kita. Nah, itu tuh hebatnya Al-Quran. Dahsyatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dia mukjizat. Mukjizat terhebat yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran mampu menjawab semua permasalahan-permasalahan kita. Nah, cuma ya itu seringkali begitu karena kita ini sering terjebak dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Bukannya kita kembali kepada yang hakiki gitu, tetapi kita cenderung menyelesaikan masalah kita lewat pendekatan-pendekatan dunia begitu. Padahal kita ini kan bukan saja makhluk dunia gitu ya, tetapi kita juga sekaligus makhluk akhirat gitu. Kita memiliki jasad dan kita juga memiliki ruh gitu. Nah, teman yang paling baik buat ruh kita adalah Al-Quran. Al-Quran. Jasad kita itu akan musnah, akan hilang, akan selesai, akan habis. Dimasukin ke dalam tanah akan jadi tulang belulang begitu. Bahkan tulang belulangnya kalau sekian ratus tahun barangkali sudah kembali menjadi tanah begitu. Tetapi ruh kita itu kan adalah sesuatu yang mulia, yang hebat, langsung ditiupkan sama Allah begitu. Faiza sawwatuhu gitu. Ketika setelah sempurna kejadiannya, lalu kemudian Allah tiupkan ruh gitu, ruhnya. Itulah yang membuat kita hidup gitu. Nah, kita memiliki jasad sekaligus memiliki ruh gitu.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu yang mulia, yang tinggi. Apa yang akhir itu? Yang akhir itu adalah ruh gitu. Yang akhir adalah ruh. Dan cara kita kan di bulan Ramadan itu kan Allah berseru ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang diajak beriman itu siapa sebenarnya yang diajak beriman itu? Orang-orang yang bertakwa. Yang diajak beriman itu adalah orang yang menyadari tentang ruh gitu. Orang yang menyadari tentang keberadaan diri sejatinya. Nah, itulah orang yang berpuasa yang bisa diajak dengan puasanya itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kan banyak itu kan orang yang berpuasa tapi kata Nabi puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Apa penyebabnya? Karena itu dia tidak bisa masuk ke dalam diri sejatinya. Dia tidak mampu menjangkau, mengenal, masuk ke dalam diri, membentengi dirinya dari dunia gitu. Karena kita kan 11 bulan ini kan berinteraksi dengan dunia kan cukup kuat gitu. Nah, di bulan ini sebenarnya Tuhan atau Allah itu menghendaki kita itu menutup dunia, kita masuk ke dalam diri kita untuk berinteraksi dengan diri kita yang sejati, diri kita yang sesungguhnya. Maka hadis Nabi mengatakan puasa itu junnah, as-saumu junnatun. Puasa itu perisai, puasa itu benteng. Saya kira itu dulu. Iya, Ustaz, makasih untuk penjelasannya, untuk ilmunya sedikit namun sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga sahabat Mutiara Ramadan dan jemaah di studio dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber. Dan kita akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dengan 3 bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Bundo Kanduong, Papua Barat Daya, dan Babu Salam Bandara Deo, Majelis Taklim Al-Huriyah Sahabat Rikosia. Ya, dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Kos Agus Sukrisman. Materi yang pada kesempatan sore hari ini yaitu menjadikan diri akrab dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita atau diri kita akrab dengan Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber, namun masih ada beberapa materi yang akan disampaikan. Untuk itu pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan dan jemaah di studio, mari kita ikuti kelanjutannya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Semangat. Ya. Ya, tadi kita berhenti di jeda bahwa puasa itu benteng perisai, as-saumu junnatun. Nah, apa yang sebenarnya yang kita benteng gitu ya? Yang kita benteng itu adalah indrawi kita. Indrawi itu ya panca indera, mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita gitu, dan indrawi perasa lainnya gitu. Kita benteng dari apa? Dari dunia gitu. Dari dunia. Nah, karena kita bisa mengakses diri kita itu saat kita menutup indrawi itu gitu. Maka Nabi itu mengatakan puasa itu benteng perisai gitu. Benteng perisai. Nah, kalau kita sudah menyadari pentingnya kita masuk ke dalam diri, mengenal diri kita, kan diri kita ini kan sebenarnya sekarang itu kan dalam masa rantauan gitu ya, ibu kanduang itu, perantau gitu. Kita semua di sini kan sebagian besar perantau di sini. Yeah. Nah, sama sebenarnya kita di dunia ini sebagai perantau gitu. Nah, pentingnya kita masuk ke dalam diri tadi itu untuk apa gitu? Untuk menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara. Nah, kita harus segera kembali. Nah,
petunjuk untuk kembali kepada Allah itu, ilahi rojiun itu adalah Al-Quran. Nah, itulah kemudian kenapa kita harus setiap hari kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Kita baca tuh Al-Quran. Tahap awal berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah dengan cara membaca Al-Quran. Maka ayat yang pertama perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan jangan berhenti membaca. Kita membaca itu adalah untuk mengembalikan kesadaran kita, ingatan kita bahwa semua ciptaan, semua yang kita baca itu harus mengembalikan kesadaran kita kepada Tuhan gitu. Jangan kemudian kita membaca sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, doktor, profesor, tapi nggak membuat kita kembali kepada Allah begitu. Harusnya kita semakin tinggi ilmunya, semakin mendekat kepada Allah karena kita akan ilahi rojiun. Nah, itu pentingnya membaca Al-Quran. Baca aja dulu gitu. Karena setiap bacaan itu kan kita akan mendapatkan kebaikan, akan dapat pahala. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf yang kita baca akan diganjar 10 kebaikan. Iya. Nah, kalau di dalam puasa gitu kita melazimkan, melafazkan ayat-ayat tertentu, kita ulangin gitu. Nah, minimal itu apa yang kita bisa hafal itu yang kita ulangin gitu. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa membaca Al-Quran dan tadarusan gitu yang menjadi tradisi budaya bangsa kita begitu. Nah, setelah kita membaca gitu sudah mulai terbangun habit, kebiasaan, maka kita coba untuk memahami apa sih kira-kira pesan dari Al-Quran itu, apa pesan dari bacaan itu begitu. Karena kita tidak boleh berhenti pada membaca. Kalau membaca saja itu kan tidak tidak memberikan bekas untuk kemajuan kita. Kita harus coba, karena Al-Quran ini turunnya dalam bahasa Arab. Nah, kita ini sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, ini bahasa Arabnya ini apa ini? Bismillahirrohmanirrohim gitu kan? Kita nggak ngerti gitu apa Bismillah gitu. Baca aja kita ngerti baca begitu. Kita baca Al-Fatihah dalam sholat. Ada yang terjemahan Al-Quran, ada terjemahannya. Itu. Jadi kita harus meningkat dari membaca, kita coba memahami. Ya, kita cari tahu apa pesan di balik Al-Quran itu. Nah, kalau sudah itu untuk membangun interaksi kita yang intens tadi itu memahami. Nah, kalau kita sudah mulai memahami, ada pesan-pesan kebaikan, ada sentuhan-sentuhan yang menyentuh kita gitu, menyentuh nilai spiritual kita, ilahiyah kita begitu. Maka kemudian ada keinginan, dorongan yang kuat dari kita untuk apa? Untuk coba mengamalkan Al-Quran. Karena tadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, hidup untuk mengerti cara kembali. Mengerti cara kembali kepada Allah supaya kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, sekarang ini banyak manusia terjebak pada kehidupan dunia. Tidak kepingin kembali pulang. Tapi tetap pulang nantinya. Padahal tetap pulang juga gitu. Kepingin aja gitu hidup di dunia gitu. Nah, padahal dunia itu cuma sendaguro, tipu daya begitu. Itu bagian dari jasad kita manusia, dari jasad kita. Nah, nilai spiritual kita itu yang memanggil-manggil kita gitu. Nah, kita itu dalam bulan Ramadan mestinya fokus ke dalam, fokus ke diri kita. Bukan berarti kita meninggalkan nilai-nilai sosial, bukan. Karena semakin kita cinta sama diri kita, maka kita akan pandai mencintai orang lain, mencintai sesama. Kalau kita tidak pandai mencintai diri kita, maka kita tidak akan pandai mencintai orang lain gitu. Nanti salamnya agak sedikit dikembangkan gitu. Bahagia ditambah sama cinta sekarang itu. Ditambah sama cinta, karena cinta itulah yang menyatukan kita, yang membuat kita bisa hidup terus harmoni. Nah, adanya cinta ya Ustadz ya. Adanya cinta. Iya, karena kita cinta hidup gitu. Harmonis ya. Iya. Dan puncak dari amal kita itu harus dalam wujud cinta gitu. Cinta. Kalau kita sudah cinta itu Bapak Ibu, apa pemirsa di studio maupun di rumah, kita itu selalu mendahulukan kepentingan orang gitu. Kita menginginkan orang lain itu lebih baik terus menerus begitu. Bukan berarti kita meninggalkan kebaikan diri kita, bukan. Karena ada cinta itu, maka kita
ingin orang lain itu jauh lebih baik dari kita gitu. Nah, kalau kita sudah mampu di level yang ketiga tadi itu gitu, yang pertama kita baca, lalu kemudian yang kedua kita coba memahami, dan yang ketiga kita amalkan. Nah, kalau sudah diamalkan, apa tugas berikutnya? Tugas berikutnya adalah kita mendakwahkan Al-Quran. Nah, kita ingin merasakan kenikmatan kita beribadah bersama Al-Quran, keindahan Al-Quran yang sudah kita nikmati. Wah, ternyata dengan membaca Al-Quran, hidup semakin damai, semakin tenang, semakin nyaman, semakin dimudahkan, begitu, masalah-masalah selesai gitu. Maka kemudian kita ingin berbagi, karena ada panggilan cinta tadi itu gitu. Cinta. Maka kita mendakwahkan Al-Quran, mulai mengajarkan Al-Quran. Nah, siklusnya juga sama, mengajarkan membaca, mengajarkan tentang maknanya, kandungannya, dan mengajarkan Al-Quran itu agar kemudian orang rame-rame mengamalkan Al-Quran, sehingga kita hidup dalam naungan Al-Quran. Lanjut, Ustaz. Ada sesi pertanyaan, masih lanjut kan? Iya. Oh, masih lanjut. Nah, kembali jemaah sekalian. Nah, kalau kita sudah mengerti tahapan-tahapannya, maka kita harus serius gitu. Untuk apa? Untuk membina diri kita. Membina diri kita, membangun kebaikan-kebaikan berinteraksi Al-Quran itu dengan kita. Jangan yang disemangati adalah dorong anak gitu kan. Ayo ngaji, anak ngaji gitu kan. Ayo rajin ke masjid, Mamanya gitu. enggak. Mamanya sama bapaknya nggak pernah ngaji gitu. Nggak pernah ke masjid gitu, nggak pernah tadarusan gitu. Nah, ini kan jadi problem kita. Semangat gitu, lihat anak-anak gitu. Kasih anak-anak ke pesantren, ke pondok begitu. Ada habis pesantren, kemudian di luar sana di sekolah, di pondok ngajinya rajin, rame begitu. Setelah kembali nonton TV, nonton YouTube, main HP begitu. Kenapa bisa terjadi kayak begitu? Sementara di pondok mereka rajin karena lihat ustadznya rajin-rajin berinteraksi dengan keluar. Pas balik ke rumah lihat emak-emaknya, bapak-bapaknya main HP begitu ya. Kembali gitu. Nah, itu problemnya. Maka kebaikan itu mulai dari siapa? Mulai dari diri kita sendiri. Nah, ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Nah, jadi jangan keburu-keburu begitu untuk menyeru orang lain melakukan apa gitu kan, melakukan kebaikan. Lakukan aja kebaikan itu dulu gitu. Nah, contoh yang paling baik itu, pengajaran yang paling baik adalah dengan contoh yang baik, dengan keteladanan. Nah, dengan keteladanan. Nabi kita itu begitu caranya itu. Jadi beliau lakukan dulu, baru dia baru beliau sampaikan. Beliau itu dulu. Beliau lakukan dulu. Nah, kita juga mestinya begitu dalam sistem mendidik generasi-generasi muda kita, anak-anak kita gitu, agar kemudian kita dulu yang rajin membaca Al-Quran gitu. Kalau tidak bisa satu hari satu juz begitu, maka minimal satu hari setengah juz gitu kan. Kalau satu hari setengah juz nggak bisa, satu hari satu halaman. Nah, kalau nggak bisa satu halaman, satu hari satu ayat. Nggak boleh sama sekali di dalam hidup itu kita nggak pernah membaca Al-Quran. Karena tadi yang di awal diingatkan, sahabat setia kita yang akan menemani kita, yang akan menghibur kita bukan lagu-lagu gitu. Bukan lagu-lagu yang sering kita dengar, musik-musik itu enggak. Mereka itu selesai di dunia putus gitu. Bahkan itu bisa jadi ujian gitu. Akan dihisap nanti. Nah, yang akan menemani kita, hiburan kita itu adalah hafalan-hafalan yang kita punya di dunia gitu. Nah, kalau hafalannya cuma Al-Fatihah gitu ya, Al-Fatihah itu yang diputar nanti terus itu di dalam kubur gitu. Kalau kita bisa menghafal 3 kul itu, ya itu yang akan menjadi ininya gitu. Tapi kalau juz amma yang kita hafal, maka juz amma juga yang akan menemani hari-hari kita gitu. Nah, begitupun misalnya ditambah juz 29, juz 28, juz 1, juz 2 dan seterusnya begitu. Nah, hari-hari kita tuh akan sambil menunggu hari kebangkitan, hari kiamat, maka yang menemani kita, hiburan yang paling
yang paling menghibur kita nanti di dalam kubur itu adalah Al-Quran. 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 Jadi kita harus itu gitu, harus memulai. Nah, tentu dalam memulai ini jamaah sekalian harus dipaksa gitu, seperti anak-anak tadi itu, dipaksa dulu, dipaksa. Kalau sudah dipaksa, yang kedua apa? Yang kedua adalah diwajibkan. Jadi tahap pertama adalah paksaan, dipaksa. Ngaji. Nah, terus yang kedua kewajiban. Kewajiban ini sudah agak tinggi nih sedikit nih kewajiban. Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah kita melakukan sesuatu karena kita akan atau ingin mendapatkan balasannya, ganjarannya. Gitu. Ya, ganjarannya. Ganjarannya tentunya surga ya Ustaz ya, kalau kita baca Al-Quran. Ada balasan kalau kita baca ini, maka kemudian kita akan mendapatkan ini. Kalau kita tidak meninggalkan, maka kita kemudian akan mendapat ganjaran gitu. Nah, di level yang ketiga naik sedikit, itu kita harus mulai membaca Al-Quran karena kita butuh. Kita butuh. Jadi ada 1, 2, 3 tahapan ya Ustaz ya. Yang terakhir kalau ada hierarkinya. Iya, yang terakhir kita bahwasanya manusia itu yang membutuhkan ya Ustaz. Allah tidak butuh sama kita ya Ustaz ya. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali. Sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga pemirsa kaum muslimin dan muslimat, juga jamaah di studio. Nanti kita akan kembali lagi dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang menjadikan diri kita akrab dengan Al-Quran, yang nanti akan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel, dan masih dengan bintang tamu kita 3 pada sore hari ini ya. Bintang tamu dari Majelis Taklim Bundo Kanduong, Papua Barat Daya, Majelis Taklim Babu Salam, Bandara Deo, dan Majelis Taklim Al-Huria, sahabat Rikosia ya semuanya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat. Cintanya ketinggalan Ustaz. Cinta. Ya. Oh cinta. Coba lagi ya supaya nggak ngantuk, tadi di syuting ngantuk semua. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia, cinta. Alhamdulillah sudah ceria ya, tidak mengantuk ya. Kita tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu soleha yang mau bertanya kepada narasumber tentang materi yang telah disampaikan tadi, juga tentang mungkin kehidupan ibu sehari-hari, rumah tangga ya. Namun ya itu tadi saya bilang satu ya, jangan kesarah ya. Jangan menuju ke sara. Untuk pemirsa di rumah tetaplah menunggu ya, senantiasa menunggu di depan televisi Anda, karena di akhir acara kita akan berbagi kasih ya. Tentunya berbagi kasih dengan kuis, hadiah yang dipersembahkan oleh tamu-tamu kita yang cantik-cantik ya. Pada sore hari ini Ustadz sudah siap dengan jawaban ya Ustadz ya. Kita berikan yang pertama, pertanyaan dari Bundo Kanduong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ustadz Ibu Yarli. Mau bertanya kepada Pak Ustadz, apakah boleh kita tidak memakai jilbab pada saat membaca Al-Quran? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sayang Ibu Haji Yarli, pertanyaannya, apakah boleh jika kami membaca Al-Quran tidak memakai jilbab? Kita simpan dulu Ustaznya. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumria dari Majelis Taklim Al-Huriyah, sahabat Rikosia. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu cantik. Yang saya mau tanyakan, Pak Ustadz, kalau kita punya masalah, hati kita tidak tenang, sering kayak ada pikiran yang aneh-aneh, kita sudah membaca Al-Quran tapi masih aja kayak bingung begitu Pak Ustadz. Apakah ada ayat yang perlu kita baca dan bacanya apa di akhir sholat? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau dijawab yang mana dulu? Dua-dua gantian dari Bunda Kandung dulu tadi ya. Membaca Al-Quran namun tidak memakai jilbab, apakah boleh Ustadz? Silakan. Ya. Pertanyaannya bagus-bagus, silakan Ustadz. Ya, yang pertama dulu ya. Membaca Al-Quran itu kan ada adabnya. Ada adab gitu. Karena Al-Quran itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci, yang tinggi. Al-Quran itu datangnya dari Allah, turunnya melalui malaikat Jibril, Ruhul Kudus, masuknya juga ke dalam hatinya Nabi Muhammad yang digelari sebagai Al-Amin, manusia yang paling suci, manusia yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan gitu. Nah, maka kita harus ada adabnya gitu. Di antara adab membaca Al-Quran itu berwudu dulu gitu kan, berwudu. Terus yang kedua menutup aurat, menghadap kiblat gitu. Itu yang ideal gitu. Tapi misalnya itu bagaimana kalau kita tidak menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, tidak menutup aurat gitu, itu kan tidak menutup, maksudnya tidak memakai jilbab tadi ya, tidak memakai jilbab, bacanya terus di rumah, ya, tidak berwudu misalnya gitu. Apa boleh? Ya boleh aja gitu, tetap boleh, tetap bisa membaca Al-Quran, terutama terkait dengan membaca apa yang sudah kita hafalkan. Tetapi kalau kita berhadapan dengan mushaf Al-Quran, maka etikanya, adab yang terpaling baik itu adalah dengan adab-adab tadi itu gitu. Aksannya yang terbaiknya dengan pakai menutup, pakai mukenah gitu. Namun tadi Ustaz belum dijawab, kalau seandainya tidak pakai jilbab bagaimana? Ya itu dosa tadi, atau nggak berdosa. Begitu ya. Jadi dalam keadaan dalam keadaan haid pun gitu, ada dalam keadaan nifas pun kita tetap bisa membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Quran yang ada di hafalan kita. Ya. Tidak boleh pegang Al-Qurannya jika haid ya Ustadz ya. Terkait dengan memegang Al-Quran ini juga masih hilaf para ulama begitu. Ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang paling aman adalah kita harus suci dulu gitu. Suci dulu. Begitu Bunda sayang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz. Ya, yang berikutnya tadi Ustadz. Nah, ini kita punya masalah gitu. Memang manusia itu memang selalu ada masalah gitu. Nah, cara menyelesaikan masalah itu adalah nggak usah dipikirkan, Bu. Itu yang benar. Jadi nggak usah. Kan masalah itu kan ini ya. Itu masalah itu kan sebenarnya nggak ada masalah gitu. Yang masalah itu kan kita sendiri yang bikin masalah. Yang buat masalah itu. Semua peristiwa itu netral. Semua peristiwa kejadian itu netral. Cara kita memaknai masalah itu yang menjadi masalah gitu. Dari kata-kata orang kadang-kadang karena kita pikirkan, salah kita menerjemahkan, salah kita maknai jadi masalah. Padahal kata-kata orang itu nggak boleh kita mengukur dengan cara kita berpikir. Harusnya kata-kata orang itu dimaknai seperti apa yang dia ucapkan oleh orang yang mengucapkan. Gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Ya, begitu Bu ya. Jadi cara kita menyelesaikan masalah adalah dengan membaca Al-Quran. Apa maknanya membaca Al-Quran itu? Mengembalikan fokus kita. Jadi Al-Quran yang kita baca itu adalah mengembalikan fokus kita pada apa? Pada ayat-ayat yang kita baca.
Nah, cuma kadang-kadang ketika kita membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran, tapi pikiran kita masih melayang kemana? Karena ada masalah tadi, Ustaz. Karena ada masalah tadi, makanya baca Al-Qurannya nggak fokus kemana-mana. Ya itu, gitu. karena salah cara ininya, cara memposisikan diri kita gitu. Nah, harusnya kita konsentrasi aja sama kondisi kita sekarang itu. Kalau kita hadir kita di sini mendengarkan kajian begitu kan, mendengarkan suara Fokus hujan, suara jengkrik, suara kodok, apalagi musim hujan sekarang itu, ya sudah fokus di situ gitu. Nah, jangan fokus pada sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Nah, ketika konsentrasi kita pada masa lalu dan sesuatu yang akan datang, itulah yang sumber masalah. Kalau kita fokus sama sekarang, maka tidak ada masalah. Kalau ada utang jangan dimaknai sebagai masalah. Utang itu amanah gitu. Ya, begitu Bu ya. Memang benar kalau kita kaji, kita dengerin betul juga ya, begitu ya. Ya betul. Ya, terima kasih. Iya, ya. Adakah ayat yang bisa kita baca di akhir sujud? Di akhir sujud itu supaya tenang. Begitu. Di akhir sujud ya? Iya. Nah, kalau yang itu saya sendiri sih mohon maaf, saya belum ini gitu ya. Belum menemukan gitu ya tentang dalil-dalil yang itu. Yang ada itu kan ketika kita sujud, kan ada yang paling ringan, subhana rabbiyal a'la. Nah, yang mau disempurnakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada juga yang versi agak panjangnya itu kan waktu kita sujud itu kita mohon ampunan di situ gitu dan seterusnya. Berdoa dengan gitu. Bahasa itu mama ya Ustadz ya, bahasa sendiri ya. Iya, tapi begitu. bahasanya kalau kita bukan pakai bahasa Arab itu nggak boleh dilafazkan. Tapi harus diinikan di dalam hati. Oke, begitu Bu ya. Iya. Mudah-mudahan ada masalah itu tadi. Sujudnya pakai bahasa di dalam hati. Ibu iya. Minta aja sama Allah. Silakan Ibu ya, begitu. Selanjutnya silakan dari ibu-ibu Babul Salam. Bandara. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri Bu ya. Dengan Ibu siapa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Irfan dari Majelis Taklim Bandara Deo Babu Salam. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi jadikan Al-Quran sebagai kekasih kita lah, istilahnya seperti itu ya. Tapi kenyataannya kebanyakan kita umat Islam, kita sudah tahu nih baca Al-Quran, tapi kita karena tidak diamalkan akhirnya ilmu itu lupa. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya ilmu itu tidak hilang dan masih melekat dalam diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah ada doa supaya ilmu itu tidak hilang? Itu saja Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Tunggu Ustadz ya, sabar. Adakah doanya ya supaya ilmunya tidak hilang? Ya, mic-nya di mana yang satu? Ya, silakan Ibu. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nunung dari Majelis Taklim Al-Huriyah, sahabat Rikosia. Izin Pak Ustadz mau bertanya. Saya kan alhamdulillah sering kalau ulang tahun sering dapat hadiah Al-Quran. Beberapa teman kasih. Karena terlalu kebanyakan, akhirnya ada sekitar 2 atau 3 Al-Qurannya saya simpan, sebagiannya saya kasihkan ke teman yang lain kalau mereka lagi berulang tahun. Kebetulan dari 3 Al-Quran ini ada salah satu Al-Quran yang motifnya bagus, saya suka membaca. Apakah saya berdosa dengan 2 Al-Quran yang tidak saya baca ini saya simpan? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 2 ya Ustadz, bagus sekali dari Ibu Irfan Ustadz. Ya. Bertanyakan resep, adakah doa-doa agar ilmunya yang dia pelajari tidak hilang? Silakan Ustadz. Kan pertanyaan tadi adalah bagaimana cara kita supaya apa yang sudah kita belajar, pelajari itu nggak hilang gitu ya. hilang. Nah, ilmu kita tetap terjaga, terpelihara gitu. Nah, sumber apa namanya ketidakberkahan itu kan dosa gitu ya. Dosa.
Ada hadis yang bagus itu. Allah tidak melihat wajahmu dan juga hartamu. Innallah la yanzuru ila sawarikum wa amwalakum. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat hatimu dan amalanmu. Nah, terkait dengan yang tadi itu adalah bahwa memang kita harus membatasi diri kita dari melakukan kesalahan, dosa gitu. Dan lagi-lagi yang tadi itu, puasa itu adalah membentengi indrawi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa gitu. Nah, dosa, sumber dari dosa yang terbesar itu kan mata gitu ya. Iya ya, mata gitu kan, melihat begitu. Maka kita dianjurkan dalam puasa ini banyak-banyak menjaga pandangan, Imam Syafi'i pernah kehilangan 10 juz, Al-Quran hafalan. Apa penyebabnya? Penyebabnya hanya karena melihat betis aja. Begitu dia lewat gitu kan, lagi jalan di depannya ada perempuan. Nah, kemudian ada angin kencang. Maka pakaiannya itu tersikap lah gitu ya. Yang dilihat itu sama Imam Syafi'i itu cuma betis doang ya. Melihat betis doang itu kehilangan 10 hafalan gitu. Kenapa bisa, Ustaz? Ya itu karena dosa tadi itu. Dosa tadi itu gitu. Jadi ilmu itu kalau mau kuat yaitu jaga dia dari dosa. Nah, begitupun Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i usia 7 tahun apa 9 tahun itu mampu membaca, menghatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Di usia 12 tahun Imam Syafi'i itu sudah menjadi gurunya para ulama. Apa penyebabnya? Penyebabnya sederhana, karena orang tuanya, terutama ibunya itu adalah orang yang menjaga diri. Kan ada kisah yang menarik gitu ya, di balik kisah Imam Syafi'i itu gitu ya. Bapaknya itu kan sedang melakukan perjalanan, lelah di jalan, kemudian berhenti di pinggir sungai. Lalu kemudian ketika berhenti menepi itu, beliau makan buah yang lewat yang dibawa oleh arus sungai, arus air. Dimakan tuh buah itu karena lelah, capek, nggak sempat berpikir ini buah ini dari mana ini, siapa yang kasih ini gitu kan. Baru setelah makan beberapa kunyahan suap, ada yang sudah masuk di perut, kemudian baru sadar ini bukan buah miliknya gitu. Maka sebagai tebusannya, maka dia menyusuri kembali daerah hulu itu, cari tahu siapa yang punya pohon buah itu, yang punya buah itu begitu. Akhirnya singkat cerita ketemulah pemilik pohon itu, sama pemilik pohon itu dikasih syarat untuk menghalalkan buah itu. Nah, coba bayangkan orang baik kayak begitu tuh mencari untuk menghalalkan makanan yang salah itu luar biasa. Nah, kalau kita ini kan nggak ngerti gitu ya. Manusia akhir zaman itu yang penting uang aja gitu kan. Nggak ngerti halal haram itu, wah udahlah nanti gitu. Yang penting ininya selesai dulu gitu. Nah, lalu kemudian syaratnya apa? Syaratnya dari pemilik buah yang dimakan oleh orang tua Imam Syafi'i itu adalah syaratnya harus menikahi anaknya, putrinya. Nah, tapi dikasih tahu kriteria putrinya itu dia buta, dia tuli, dia bisu, dia lumpuh gitu. Nah, setelah akad nikah terjadi, masuklah dia ke dalam kamar, yang dilihat ternyata bukan wanita seperti yang diceritakan tadi itu, buta, tuli, lumpuh, bisu dan seterusnya itu. Ternyata itu hanya kiasan saja. Karena apa? Karena anaknya itu, ibunya Imam Syafi'i itu matanya tidak pernah dipakai untuk melihat kemaksiatan, dosa gitu kan. Telinganya tidak dipakai untuk mendengar yang jelek-jelek, yang buruk-buruk gitu. Mulutnya dipakai untuk berbicara yang baik, tangannya, kakinya dipakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah kemudian lahir generasi Imam Syafi'i. Yang hafalannya luar biasa dan seterusnya. Jadi Allah itu pasti akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Oke deh Ustadz ya. Nah, gitu. Yang jelas kalau kita berbuat baik tentu balasannya akan kebaikan dan itu yang menjaga ilmu kita, memberikan keberkahan buat ilmu kita, terpelihara dari dosa.
Lanjutnya Ustadz dari Ibu Nunung tadi itu Ustadz. Bagaimana dengan Al-Quran yang kita punya 3 itu? Ya kalau Al-Qurannya 3 karena kita dihadiahin ulang tahun begitu, itu luar biasa, Mbak. Itu temannya itu, artinya temannya itu ingin mendekatkan kita dengan Al-Quran. Karena kita punya lebih, sementara ada satu Al-Quran yang karena covernya bagus, barangkali di dalamnya juga bagus, enak kita baca dan manusiawi yang begitu kita suka. Lalu bagaimana dengan sisanya? Apakah kita berdosa? Enggak, tinggal kasih aja ke orang yang lain untuk membaca itu, karena kita sudah cukup dengan 1 begitu. Daripada disimpan-simpan aja. Tidak berdosa Bu ya. Kalau dibaca semua nanti juga kita bingung 3-3 dibuka ya. Ambil 1 saja, sisanya dibagi. Oke deh Ustaz. Makasih Ustadz untuk penjelasannya. Ibu-ibu yang bertanya terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan jawaban Ustadz bisa dimengerti dan dipahami dan bisa puas. Namun kalau tidak puas nanti bisa bertanya kembali selesai acara. Ya, pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah di studio, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan bintang tamu kita yaitu 3 majelis taklim yang hadir, yaitu dari Majelis Taklim Bundo Kandung Papua Barat Daya, Majelis Taklim Babu Salam Bandara Deo, Majelis Taklim Al-Huria sahabat Rikusia dengan narasumber kita Bapak Ustadz Coach Agus Sukrisman, dan materinya yaitu tentang menjadikan diri akrab dengan Al-Quran. Alhamdulillah sudah banyak kita kaji bersama ilmunya dan kita berikan kesempatan kepada jamaah di studio untuk bertanya. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, yaitu kita memasuki season berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Pemirsa di rumah siap-siap dengan nomor telepon 081344607766 dan hadiah dipersembahkan langsung oleh bintang tamu yang hadir pada sore hari ini. Untuk itu kita berikan kesempatan pertanyaannya dari paling kanan lagi, yaitu dari Majelis Taklim Bundo Kandung Papua Barat Daya. Silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sebetulnya yang tadi saya sempat sampaikan bahwa Ibu pertanyaan kuis ya? Untuk kuis Ibu, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang saya tanyakan pertanyaannya gini, Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dari malaikat Jibril. Surat Quran tersebut terdiri dari 114 surat, 30 juz dan 623 ayat. 6.223 ayat. Pertanyaannya ialah apakah surat Quran tersebut bisa dulu menjelaskannya penulis Al-Quran itu sendiri sama Zaid bin Sabit, Ustaz ya kalau nggak salah ya. Tadi ada teman-teman yang sudah mendahului. Pertanyaannya Bu, tolong Bu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa memahami, mendalami Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari kalau satu, kita kan tidak mentadaburinya. Apakah bisa seperti itu kita menjalankan untuk mengaplikasikan sehari-hari? Baik Pak Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bikin pertanyaan bagaimana ini, panjang kali lebar. Bingung saya juga. Bikin kuis. Iya, kuisnya ini. Iya. Pertanyaannya bagaimana tadi? Ya.
Pertanyaannya Bu, singkat saja Bu, jangan panjang sekali Bu. Untuk peserta Bu. Iya, untuk peserta Bu, bukan untuk. Kita berikan kesempatan Ibu Rikosia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pertanyaan saya, siapa ketua Yayasan Peduli Suku Bangsa sekaligus penasehat Majelis Taklim Al-Uriya Sahabat Rikosia? Itu aja. Makasih. Pemirsa di line telepon 081344607766. Sudah ada kah? Wah, banyak. Cepat sekali padahal belum kasih pertanyaan ya. Pasti ini temannya sendiri nih. Silakan. Silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Nah, telepon belum dikasih pertanyaan sudah nelpon. Ya. Halo? Ada? Halo, Assalamualaikum. Belum ya. Jadi pemirsa di rumah di line telepon 081344607766. Pertanyaannya yaitu siapakah penasehat ya? Penasehat Yakesa. Ya benar ya Bu ya? Yakesa. Ketua Yakesa dan penasehatnya Majelis Taklim Al-Uriya Sahabat Rikosia. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke. Jawabannya? Ibu Desi Ayu. Hah? Betul Ibu Desi? Benar. Alhamdulillah Ibu Desi Ayu. Pertanyaannya panjang banget, jawabannya Desi Ayu gitu ya. Oke, Ibu Desi Ayu ya, makasih. Selanjutnya Nama. Ya. Namanya? Penanya. Oh, halo. Dengan siapa? Hilang loh, Mbak. Halo? Hilang. Ya, selanjutnya dari Bandara Deo. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Majelis Taklim Babus Salam Bandara Deo, kami sampaikan bahwa nama Majelis Taklim ini diambil dari masjid yang ada di bandara, sekitar bandara kami. Pertanyaannya gampang untuk pemirsa. Apa arti Babus Salam? Ya, Babus Salam yang menjadi nama Majelis Taklim kami. Terima kasih Ibu. Ya, pemirsa, tolong mungkin dibuka di Abang Google nih, Abang Google ya. Babus Salam. Apa arti dari Babus Salam? Ya, pertanyaannya mungkin sangat mudah ya, tapi tadi tidak ngomong-ngomong Bu ya, jadi tidak tanya. Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Apa arti dari Babus Salam sendiri? Ustadz tahu ya Ustadz ya? Tapi jangan ngomong Ustadz ya. Hampir saya ngomong. Iya, jangan Ustadz. Silakan pemirsa, apa arti dari Babus Salam? Babus Salam. Oke, ini sudah buka Abang Google, sudah minta pertolongan Abang Google. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Dinda di Rusewi. Iya. Pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya. Jawabannya? Pintu keselamatan. Bagaimana Ibu? Betul 100. Betul Ustaz? Masya Allah. Padahal kita tidak buka tadi Bu ya. Pintu keselamatan. Terima kasih ya. Lanjut Bunda Kandung. Pertanyaannya silakan. Silakan Ibu pertanyaannya untuk pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini gampang saja ya, pertanyaannya di luar dari materi. Makanan khas Minang yang terkenal di dunia nomor 1 paling terenak. Wow, memang ya. Ini dari IKM, Ikatan Keluarga Minang ya. Makanan khas dari Bundo Kandung atau dari Minang ya. Apakah pemirsa? Silakan di line telepon 081344607766. Makanan khas ya. Terkenal. Pada sore hari ini yang hadir yaitu
dari Majelis Taklim Bundokan Doang, yaitu makanan khasnya apakah yang paling terkenal di dunia? Halo, assalamualaikum. Halo. Wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Anissa di Kebun. Anissa ya, Anissa. Paspornya? Marhaban yang 1405 Hijriah. Oke, jawabannya? Jawabannya Rezan. Betul. Apa? Betul sekali. Dan jangan lupa nanti lebaran pesan di ownernya Rumah Makan Haliro Bagindo dan saya sendiri Ibu Yuli Tanjung. Ya, kebetulan Ibu Haji Yuli Tanjung adalah jual itu ya Bun ya apa? Jual rendang atau bumbu? Rendang Padang, ya Masya Allah. Tadi pagi saya sudah cium baunya loh Bunda ya. Silakan lanjut ke dari itu Majelis Taklim Al-Huriyah. Yang di belakang berdiri ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya akan memberi Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu Al-Quran untuk malaikat siapa dan pada bulan apa. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu ya. Al-Quran untuk malaikat siapa, kepada malaikat siapa diturunkan wahyu Al-Quran itu. Terima dan kasih. Ya. Pemirsa di line telepon 081344607766, siapakah malaikat yang membawa? Ya, belum selesai ada. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak, tolong kecilkan volumenya sedikit ya. Dengan Bapak siapa? Edi, di mana? Kilo 10. Kilometer 10. Paspornya Pak? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya Pak? Malaikat Jibril. Terus? Bulan? Di bulan Ramadan. Di bulan apa? Bulan Ramadan. Bagaimana Ibu? Betul. Yang memberikan pertanyaan? Benar apa salah? Mantap. Betul. Oke Bapak, yang di kilometer 10 Anda beruntung. Terus itu Bundokan Doang lagi. Silakan. Pertanyaannya, silakan. Silakan. Kuis berikut yaitu apa kepanjangan dari IKM? Ya, pemirsa di rumah tadi sudah kita singgung-singgung sedikit ya, apa dari kepanjangan IKM di line telepon 081344607766 bagi warga masyarakat Sesorong Raya. Halo, assalamualaikum. Yang merasa dirinya warga IKM boleh bergabung ya. Silakan. Apakah kepanjangan IKM? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ibu ke bapak ini suaranya ini? Anak-anak. Halo? Dengan Bapak Anwar di Tegas. Jelas Ibu? Bapak Anwar. Pelan-pelan Pak ya jawabnya. Pelan-pelan ya. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Anwar di 12, Kilometer 12 ya. Anwar ya. Silakan paspornya. Marhaban. Ya Ramadan 1445. Ya. Iya. Ini Anwar ini mungkin orang IKM ya. Apa kepanjangannya IKM Anwar? Ikatan Keluarga Minang. Wih, betul sekali. Anwar sendiri orang Minang kali ya. Anwar orang Minang ya? Iya. Masih ada? Ya, satu kali lagi Ibu, pertanyaan. Silakan. Pertanyaan yang paling gampang. Hari ini Ramadan yang keberapa? Iya. Iya. Oke deh. Pemirsa di rumah di line telepon 081344607766. Hari ini Ramadan keberapa? Hari keberapa ya? Tadi kita sudah bincang-bincang, kita bahas bersama
Silakan pemirsa di rumah. Hari yang keberapakah hari ini? Ya, kita sudah berbagi kasih, hadiah kita sudah hilang semua. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Putus. Ya. Dicoba lagi di line telepon 0813 44 60 77 66. Ya, hadiahnya cantik-cantik seperti yang memberikan bingkisan deh sore hari ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nita, Kampung Baru. Kampung Baru ya, Kampung Baru. Ibu siapa tadi? Nita. Nita. Ya, paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya? Ramadan ke-17. Betul sekali. Oke, terima kasih pemenang kuis yang terakhir ya dari Nita Kampung Baru. Alhamdulillah hadiahnya sudah ketebak, kuisnya sudah ketebak semua dan hadiahnya sudah berpindah tangan. Untuk Anda pemirsa yang menang bisa ambil hadiahnya di kantor CWM dengan membawa kartu pengenal ya. Terima kasih untuk pemirsa dan terima kasih juga untuk bunda-bunda soleha yang telah memberikan hadiah pada sore hari ini. Ya, terima kasih juga Ustadz. Tadi kita sudah berbagi kasih, berbagi rezeki. Ustadz juga sudah berbagi ilmu, wawasan untuk pemirsa juga sahabat kita yang ada di rumah, di studio juga Ustadz. Dari semuanya closing silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Seperti yang kita awali dari kajian di hari ke-17 ini, kita banyak berbicara tentang pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa kehidupan kita di dunia ini kan dalam rangka melewati perjalanan. Kita hanya numpang saja gitu, kita semua perantau. Maka dalam perjalanan kita untuk kembali kepada Allah itu, kita selalu membutuhkan kompas. Nah, kompas itu Al-Quran. Karena dia kompas, maka kita butuh kompas itu kita bawa kemana-mana. Agar dia bisa mengarahkan kita terus ke jalan yang diridhoi Allah. Bukankah yang kita maksudkan, kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu kita bisa menemukan jalan itu kalau kita selalu membangun interaksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hari-hari kita selama kita hidup adalah hari-hari bersama Al-Quran dan kita mendapatkan petunjuk, jalan kembali, hidayah, kebaikan-kebaikan disebabkan karena kita benar-benar cinta dengan Al-Quran. Saya kira demikian, Bu Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sekali lagi terima kasih untuk tausiahnya. Terima kasih untuk jamaah di studio. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah. Terima kasih untuk sponsor kami yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih untuk IKA di Kota Sorong yang telah mengirimkan narasumbernya dalam bulan Ramadan ini. Dan terima kasih untuk 3 jamaah pada sore hari ini yaitu dari Majelis Taklim Bundo Kandung, dari Majelis Taklim Babu Salam Bandara Dewa, dari Majelis Taklim Al-Huriyah, sahabat Rikusia. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk seluruh kru CWM Channel yang telah bekerja pada sore hari ini. Akhirnya ucapan selamat berbuka puasa untuk kaum muslimin dan muslimat dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Amin. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib